Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover kotak tisu seperti ini. Teman-teman tidak usah khawatir untuk ukurannya bisa diperbesar ataupun diperkecil. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang wool siet, teksturnya kecil ya. Kemudian ada manik-manik, lem tembak, dan hook yang saya gunakan itu dua. Satu hook ukuran nomor 3 dan yang satu lagi hook ukuran nomor 5 tulip. Nah, untuk kotak tisunya ini yang saya gunakan untuk saya cover tisu paseo. Teman-teman bisa gunakan kotak tisu yang lain, nanti polanya tidak terlalu sulit untuk diperbaiki atau diperbesar ataupun diperkecil. Nah, untuk yang saya gunakan kali ini itu panjangnya sekitar 22 cm, sementara untuk tinggi kotaknya 7 cm. Nah, kita akan langsung mulai pembuatan covernya. Pertama, saya gunakan untuk merajutnya sekaligus 2 helai benang karena benang wool sangat tipis ya. Kita akan buat awalan rantai 28 rantai. Setelah 28 rantai, di ujung kita tambahkan 2 rantai, 1, 2. Kita mulai kerjakan dari rantai ke-28 tadi atau rantai ketiga dari hook. Kita akan isi tiap rantai dengan 1 DC atau double crochet. Lanjutkan mengisi 1 DC setiap rantai hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati bagian ujung rantai, jadi jumlah DC nya itu ada 28 ya. DC terakhir, DC ke-28. Nah, seperti ini. Kemudian di ujung ini kita tambahkan 2 rantai, 1, 2, putar. Kita akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC dimulai dari sini. Nah, agar tidak terjadi kesalahan semakin mengecil, untuk setiap barisnya jumlah DC nya itu 28 kali. Jadi teman-teman bisa hitung ya, atau diberi penanda juga tidak apa-apa. Nah, lanjutkan pengerjaannya hingga ke ujung. Mendekati akhir baris, nah ini DC yang ke-28. Selesai 1 baris, kemudian di ujung ini kembali 2 rantai, 1, 2, putar lagi, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Nah, selesai ini buat 1 baris lagi ya. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi totalnya ada 4 baris DC bolak-balik. Selanjutnya
kita akan mulai membuat bagian untuk bagian lubang pengeluar tisunya ya, seperti ini. Jadi kita akan membuat jeda di tengah-tengahnya. Nah, di ujung ini tambahkan dulu 2 rantai, 1 2, putar. Kali ini kita akan membuat sekitar 12 DC ya. Mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan ini DC yang ke-12. Nah, seperti ini. Kemudian 2 rantai, putar, kembali isi masing-masing dengan 1 DC, jumlahnya 12. Yang kedua, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan yang terakhir DC yang ke-12. Nah, seperti ini ya. Tambahkan lagi 2 rantai di ujung, putar lagi rajutannya, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Kerjakan ini 12 DC ini bolak-balik buat sekitar total 19 baris ya. Nah, ini sudah 19 baris ya totalnya. Dari bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan 19. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian ini. Di ujung ini kita akan tambahkan sebanyak sisanya di sini ya. Kan tadi 28 DC, berarti ada sisa sekitar 16. Kita buat di sini 16 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, seperti ini ya. Kemudian di ujung sini kita tambahkan 2 rantai, kita kembali putar dan kita mulai kerjakan lagi di rantai yang ke-16 tadi ya, atau rantai ketiga dari hook. Kita akan isi masing-masing dengan 1 DC. Jadi untuk bagian ini ada 16 DC ditambah yang DC yang 12 tadi, jadi jumlahnya 28 DC. DC yang keempat, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan ini DC yang ke-16. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan di atas bagian 12 DC ini masing-masing 1 DC. Jadi totalnya 28 sama seperti yang awal tadi. 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan ini DC yang ke-28. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian ini kembali 2 rantai, 1, 2, putar lagi rajutannya, kembali kita isi masing-masing dengan 1 DC, jumlahnya 28 sampai ke ujung. Nah, lanjutkan ya, mengisi 1 DC nya hingga ke ujung. Nanti samakan seperti yang awal, ini tadi ada 4 baris total, jadi ini ada 1, 2, buat lagi 2 baris setelah ini. Jadi harus sama ya, 4 baris, dan perhatikan akhir dan awalnya. Nah, ini sudah selesai, bentuknya seperti ini. Jadi ini 4 baris, dan bagian awal tadi juga 4 baris. Selanjutnya kita paskan dulu, jadi seperti ini ya penampakannya. Nah, kita akan mulai merajut untuk sisi yang bagian sini lagi, harus sama jumlahnya 12 dengan 19 baris untuk bagian 12 DC nya. Samakan ya dengan yang ini, jadi jangan sampai nanti ada yang kurang. Nah, di ujung ini saya tinggal putuskan benangnya. Nah, selanjutnya saya akan mulai dari sini ya. Berarti kalau 12 itu kita skip 4. 1, 2, 3, 4. Di lubang yang kelima kita mulai membuat DC-nya. Nah, langsung sisipkan ya. 1, 2, 3, 4. Di lubang berikutnya langsung sisipkan benang. Kemudian 2 rantai. Nah, lalu dimulai dengan lubang berikutnya, kita akan mulai mengisinya dengan 1 DC. Jadi 2 rantai awal ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Jadi yang ini DC yang kedua. Kemudian ini yang ketiganya. Jadi dengan 2 rantai yang pertama itu totalnya jadi 12. Jadi di sini kita buat DC-nya ada 11 ditambah 2 rantai yang awal, berarti ada 12. Nah, ini DC yang terakhir, yang ke-11. Jadi pas ya, 2 rantai di ujung, putar, kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC hingga ke ujung ini, jumlahnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang ke-12 itu di rantai kedua ya, yang awalan tadi. Pas 12 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan 2 rantai, kembali putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, kita akan membuat total DC bolak-baliknya itu sama seperti yang ini. Jadi ada 19 baris. Nah, ini sudah selesai 19 baris DC bolak-baliknya. Selanjutnya kita akan mulai gabungkan ke bagian atas ya, seperti ini.
kita gunting dulu benangnya. Untuk menggabungkannya cukup dengan cara dijahit. Nah, jadi dijahit saja sesuai dengan tusukannya, jumlahnya 12 ya. Lanjutkan menjahitnya hingga ke ujung ini. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita paskan posisinya. Nah, sudah pas ya, berada di tengah-tengah. Untuk pengerjaan berikutnya, kita akan mulai mengisi bagian samping ya, merajut bagian samping. Nah, untuk rajutan bagian samping saya masih menggunakan 2 helai benang. Buat awalan rantai 15 rantai. Nah, setelah 15 rantai, di ujung ini tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai yang ke-15 tadi dari belakang ya. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Jadi jumlahnya ada 15 SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung rantai. Nah, sudah selesai di ujung, tambahkan 1, putar. Nah, kita akan mulai mengerjakannya. Kali ini kita kerjakan di back loop atau sisi bagian belakang ya, seperti ini. Kita akan isi tiap-tiap back loop dengan 1 SC. Dan jumlahnya masih sama seperti baris yang tadi, itu 15. Nah, lanjutkan ya back loop SC seperti ini hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung baris. Back loop SC terakhir. Selesai seperti ini. 1 rantai, putar lagi rajutannya. Kembali kita ulang back loop SC. 1 SC setiap back loop, jumlahnya tetap sama yaitu 15. Jadi kalau teman-teman merasa ragu, hitung saja ya, takutnya nanti ada yang kurang, makin ke atas dia rajutannya jadi makin mengecil. Atau bisa juga diberi penanda. Nah, lanjutkan ya mengerjakannya ini seperti naik turun. Kemudian tiap di akhir baris itu 1 rantai putar, back loop lagi. Lakukan terus hingga mendapatkan panjang untuk bagian yang kita kerjakan ini sesuai dengan lingkaran kotak yang akan kita cover. Jadi boleh disesuaikan ya panjangnya. Nah, ini saya sudah buat. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan dengan kotaknya, jadi tidak usah ada ukuran pas ya. Nah, seperti ini bisa kita sesuaikan dulu, kalau kurang tinggal kita tambah. Dan ingat bahwa rajutan ini bisa ditarik, jadi jangan sampai dibuat terlalu panjang, nanti dia bertambah melar. Nah, ini untuk bagian atasnya. Untuk pengerjaan berikutnya kita akan gabungkan bagian sisi kiri kanan ini dengan bagian atas. Nah, pertama kita beri penanda dulu. Ini saya tahan dengan menggunakan jarum bentul agar tidak bergerak.
Nah, selanjutnya kita akan gabungkan ya. Untuk bagian bawahnya ini memang tidak sampai ke bawah karena nanti kita akan buat SC berkeliling. Jadi pertama saya akan gabungkan bagian atasnya ini dulu. Saya gunakan benang masih dengan 2 helai buat awalan rantai, kemudian ini saya sisipkan. Kita mulai dari sudut ya. Nah, saya mulai dari sudut ini agar lebih mudah. Pertama kita dari helaian yang 1 lembar ini sisipkan benangnya di bagian sini, di bagian paling sudut. Nah, 1 rantai. Kemudian langsung kita akan tarik benang melalui sudut satunya lagi. Nah, pertama kita tarik dulu benangnya, masukkan hooknya ke tempat kita sisipkan awalan 1 rantai tadi, kemudian ke sudut atas dan ke sudut samping setelah itu. Jadi kita menggabungkannya dengan menggunakan SC ya. Nah, ke sudut yang satunya, kemudian kita kembali ke sudut yang bagian atas, gabungkan dengan SC. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman paskan ya. Agar tidak bergerak, usahakan bagian sudut setiap kotaknya kita beri penanda dengan stitch marker, juga boleh dengan menggunakan jarum bentul. Karena kalau bagian sudutnya ini kita tidak pas, nanti takutnya bagian SC helaian berkelilingnya ini jadi berlebih. Jadi kita harus paskan penggabungannya ke bagian tiap sudutnya ya. Jadi kalau nanti ada terjadi kelebihan, teman-teman boleh mengisinya dengan 2 SC untuk 1 lubang. Nah, jadi ya yang pastikan sudutnya selalu pas gitu. Setiap sudutnya harus pas di bagian sudut untuk bagian cover atas. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita gabungkan kedua sisinya dengan menggunakan SC. Mulai dari yang bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung turuti saja setiap lubang itu SC, lanjutkan terus, usahakan sudutnya pas. Nah, yang ini sudah selesai saya gabungkan kedua sisi atasnya ini. Tidak rapi ya, karena nanti akan kita tutup dengan krim. Selanjutnya saya akan ke bagian sisi samping. Untuk sisi samping langsung saja di sini saya tutup dulu dengan slip stitch di bagian putaran atasnya ya. Jadi kalau teman-teman kesulitan untuk menggabungkan sisi dari kotak tisu ini, boleh dijahit dengan menggunakan benang yang sama yang kita rajut. Kalau memang kesulitan, dan tidak usah khawatir kalau jahitannya tidak kelihatan rapi, karena nanti bagian sisi ini bisa ditutup dengan rajutan seperti krim kue. Nah, untuk penggabungan bagian samping juga sama, kita gabungkan dengan menggunakan SC. Lanjutkan hingga ke bagian bawah. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung mengerjakan. Sebentar saya rapikan dulu sisa benang yang lain. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita kerjakan bagian bawah dengan akan membuat SC berkeliling.
Jadi saya sengaja tidak membuatnya pas ya, karena supaya nanti bagian bawahnya bisa kita buat SC nya agak rapat kalau teman-teman membuatnya jadi terlalu lebar. Nah, jadi ini langsung saja satu rantai dulu, kemudian baru kita mulai isi tiap-tiap lubang dengan satu SC untuk bagian sisi yang bawah. Tinggal ikuti saja ya alurnya SC biasa. Nah, lanjutkan terus ya berkeliling. Nanti di akhir nanti slip stitch satu rantai, kemudian buat lagi satu SC. Ini buat sebanyak 3 baris. Nah, sudah selesai seperti ini hasilnya. Jadi kalau teman-teman merasa ini kurang panjang boleh ditambah, tapi kalau yang 3 baris itu terlalu panjang boleh dibuat 2 baris saja ya. Jadi tidak usah terlalu sama seperti ini, 3 baris juga tidak apa-apa. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai bagian dasar kotak tisunya. Selanjutnya kita akan mulai membuat SC berkeliling di bagian atas tempat keluar tisu ini. Ini kan masih belum rapi. Nah, pertama buat dulu awalan rantai masih dengan 2 helai benang. Saya sarankan jangan dimulai di sudut ya, jadi di tengah-tengah sini sisipkan benangnya satu rantai. Nah, untuk membuat bagian tengah ini, pertama untuk di bagian sudut kita akan membuat belokan. Nah, di bagian sudut ini satu sebelum sudut dan satu sesudah sudut, jadi 3 buah. Nanti ini kita jadikan satu SC ya. Dan untuk bagian sisinya, di bagian sisi yang DC cukup diisi dengan satu SC, kemudian di antara 2 SC ini satu SC. Jadi di bagian DC jangan diisi 2 ya. Nah, pertama seperti ini sebelum sudut, sudut, dan sesudah sudut. Saya tarik dulu benangnya 1 kali, saya buat satu SC dulu di tempat kita slip stitch, kemudian di sebelum sudut tarik benang, lalu di sudut tarik benang lagi, dan sesudah sudut tarik benang. Nah, 3 SC seperti ini kita jadikan satu. Keluarkan semuanya. Ini untuk belokannya ya, biar lebih rapi. Selanjutnya di sisi ini kan ada DC, cukup diisi dengan satu SC. Lalu ini kan ada seperti sambungan antara 2 DC, kita isi satu SC. Di bagian DC sisinya kita buat satu SC. Nah, di antara 2 DC ini satu SC. Nah, seperti ini ya. Jadi dia rapat. Jadi di bagian 2 DC jangan diisi dengan 2 SC karena nanti bagian tengahnya bisa melebar. Jadi lanjutkan terus, dan untuk di sudut jangan lupa 3 SC kita jadikan satu. Nah, ini sudah selesai hasilnya seperti ini ya, terlihat rapi, sudah tidak bergelombang lagi. Jadi setelah akhir putaran ini tinggal putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk pembuatan selanjutnya kita akan membuat krim untuk menutupi bagian pinggir-pinggir bagian kotak tisu. Untuk krimnya saya gunakan benang warna putih, jadi kita buat seperti ini ya. Untuk jumlahnya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, untuk pembuatan krim saya gunakan hook yang besar ukuran nomor 5 tulip dengan 2 helai benang ya. Nah, pertama buat awalan rantai, setelah itu kita buat 2 rantai,
1 2. Nah, kita akan mulai membuat motif krimnya. Tarik dulu benangnya agak panjang. Kita akan lakukan tarikan benang sebanyak 6 kali di rantai yang pertama. 1 2 3 4 5. Nah, ini yang keenam. Seperti ini, kemudian keluarkan pelan-pelan, lalu 2 rantai, 1 2. Nah, seperti ini ya. Kita ulang, tarik benangnya. Nah, untuk yang ini kita buat tepat di puncak ruang kosong di antara rantai pertama dan bola-bola yang pertama ya. Nah, sini 1 kali, 2 kali tarik benang, 3 kali, yang keempat, yang kelima, dan ini yang keenam. Nah, keluarkan semua, kemudian 2 rantai, 1 2. Seperti ini, ulangi, tarik benang panjang, tarik benang melalui puncak bubble tadi, 1, kemudian yang kedua, 3 4 5, dan yang keenam, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi buat sepanjang yang diperlukan sesuai dengan ukuran kotak tisu teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya buat. Untuk patokan ukurannya boleh disesuaikan ya. Jadi yang ini saya buat untuk bagian tengah seperti ini ya nanti. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan panjangnya. Kalau kepanjangan bisa dibuat lebih pendek ya. Kemudian untuk sisi yang atas juga nanti buat. Lalu sisi yang samping ini, samping atas sama ya. Dan terakhir untuk bagian bawah. Nah, jadi seperti ini nanti. Pengerjaannya sama dengan panjang yang berbeda. Jadi total ini ada 4 ya, dengan panjang yang berbeda, yang atas dan bawah. Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian bola-bola krim kecil, masih dengan 2 helai benang, dan hook masih dengan yang ukuran nomor 5. Pertama, ini nomor 5 ya. Pertama, buat dulu awalan magic ring, kemudian langsung 1 rantai, tarik benang panjang, dan kita akan lakukan tarikan benang di ring sebanyak 5 kali. Pelan-pelan ya, jangan sampai ringnya tertutup. 1 2 3 4, dan yang kelima. Keluarkan 2 rantai, kemudian ulangi lagi 5 kali tarik benang di ring. 1 2 3 4 5. Keluarkan 2 rantai, ulangi lagi 5 kali tarik benang di ring. 1 2 3 4 5. Keluarkan 2 rantai, kemudian ini yang terakhir, yang keempat, 5 kali tarik benang di ring. 1 2 3 4 5. Keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini. Jadi ada 4. Tarik ya, rapatkan ringnya.
Nah, setelah rapat seperti ini, kemudian kita akan slip stitch di puncak yang bubble yang pertama. Nah, di sini ya, tepat di puncaknya kita slip stitch. Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi seperti bunga melati ya, dan teman-teman boleh buat sebanyak yang diperlukan. Nah, ini semua bahan-bahannya. Sekarang saya akan tunjukkan cara penggabungannya ya. Ada bagian krimnya dan krim bulat-bulatnya. Nah, pertama saya beri dulu penanda untuk krim bagian tengah tempat keluar tisu. Usahakan untuk krimnya jangan ditarik, jadi agar terlihat lebih menggembung ya. Buat sepas mungkin seperti ini. Kemudian untuk pinggiran, nah lalu untuk sisi samping atas, usahakan tepat merapat ke bagian krim yang bagian atas ya, seperti ini. Lalu untuk krim yang bagian bawah, di bagian SC berkeliling. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya akan perlihatkan cara untuk menjahitnya. Cukup gunakan benang jahit biasa yang kecil, jadi teman-teman bisa menjahitnya untuk di bagian sela-sela antara krimnya ya. Kalau kesulitan boleh menggunakan lem tembak, tapi saya lebih suka menjahitnya agar terlihat lebih rapi dan lebih kuat. Nah, seperti ini cara menjahitnya ya. Gunakan jarum jahit dan benang jahit yang kecil, jadi tidak terlalu kelihatan, tapi nanti ini bisa lebih kuat. Nah, jadi teman-teman tinggal menjahit di bagian antara kedua bubble krimnya ya, seperti ini. Nah, yang antara ini ya. Nah, ini sini. Jadi di antaranya kita jahit langsung ke bagian badan kotak tisunya. Cara seperti ini lebih rapi daripada menggunakan lem tembak, karena menggunakan lem tembak bisa membuat bagian rajutannya menjadi lebih tebal dan menjadi lebih sedikit kaku ya. Nah, hasilnya seperti ini, tidak kelihatan kan karena kita menggunakan benang jahit yang tipis dan kecil. Jadi lanjutkan terus menjahitnya. Lalu untuk bagian atasnya juga sama caranya. Usahakan bagian yang atas dan samping itu rapat ya. Kemudian tinggal nanti menempelkan bagian krim bola-bolanya yang berbentuk bunga melati seperti ini. Ini saya buat 6. Boleh ditambah lebih banyak kalau teman-teman suka, dan nanti tinggal tempelkan manik-manik di bagian atas krim bunga-bunganya seperti ini. Nah, untuk manik-maniknya ini saya lem dengan lem tembak. Nah, ini hasilnya sudah selesai semua saya jahit. Terlihat rapi dan cukup bagus ya, seperti kue, dan ini bisa dilepas. Jadi kalau nanti kotor, teman-teman bisa mencucinya. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan untuk warna krimnya ke warna yang berbeda juga boleh. Dan kalau memang kurang suka dengan hiasan manik-manik, boleh di skip ya, diganti dengan hiasan manik-manik berbentuk yang lain. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.